Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berkata, 1 atau 2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Saat ini pun hamba percaya Engkau hadir bersama hamba, dan hamba tidak sendirian. Pakailah mulutku, ya Roh Kudus, untuk berkata-kata kepada semua saudara-saudariku yang terkasih tentang saksi kerajaan surga, bahwa surga itu ada untuk mereka berbuat baik selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, ada pertanyaan. Mengapa Yesus bawa aku ke surga sampai 3 kali? Alasan yang jelas. Yang pertama, Yesus adalah sumber terang. Yang kedua, Yesus menang atas dosa, atas alam kubur. Di hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan hidup kembali. Jadi Yesus tahu jalannya. Yang ketiga, Yesus diangkat ke surga, dielu-elukan para kudus, para malaikat surga, dan semua penghuni surga. Maka yang ketiga kalinya aku dibawa ke surga itu melalui banyak langit. Sampai di langit ketujuh, itu surga. Dari surga, Yesus memegang tanganku, mengajakku naik 3 tingkat lagi ke ruang pengetahuan di atas surga. Karena Yesus tahu ketiga jalan tersebut, maka Yesus bawa aku ke surga. Melalui sumber terang sampai ke surga, melalui jalan dunia orang mati sampai ke surga, melalui langit-langit sampai ke surga. Untuk membuktikan bahwa yang disalib adalah benar-benar Yesus sendiri. Jadi selama ini memang ada tuduhan yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi Allah itu membuat seolah-olah yang disalib itu Yesus. Jadi diserupakan, sementara Yesus sudah diangkat kembali ke surga. Itu versi manusia. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus yang disalib, Yesus membawaku ke jalan dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga. Bagaimana mengerikan neraka. Aku belum cerita khusus tentang neraka, tetapi aku melihat neraka itu seperti apa. Seperti apa jiwa tersiksa di api neraka. Jadi jangan coba-coba
untuk berkata salah saja, itu sudah satu titik dosa. Bersaksi dusta saja itu sudah satu titik dosa. Apalagi berkali-kali bersaksi dusta, membuat fitnah-fitnah keji tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang aku ketahui, Tuhan yang kusembah. Dan untuk membuktikan bahwa yang wafat benar Yesus, untuk membuktikan bahwa yang bangkit dan diangkat ke surga adalah Yesus sendiri. Apa yang tertulis di kitab suci tentang Yesus wafat di salib, Yesus bangkit hari ketiga, dan Yesus diangkat ke surga adalah kebenaran yang tidak dapat diubah setitik pun. Jadi di sini aku yang 3 kali dibawa ke surga oleh Yesus, aku bersaksi, siapapun manusia yang mengatakan Yesus diserupakan, Yesus sudah diangkat ke surga, Yesus tidak mati, itu adalah kebohongan. Itu adalah dosa besar. Ingat, saksi dusta, kebohongan-kebohongan, dusta-dusta itu dapat menjebloskan jiwa masuk ke dalam neraka yang mengerikan, yang hanya terdengar kertak gigi, menahan sakit, penderitaan selama-lamanya. Tidak ada ampun, tidak pandang siapa kamu, tidak lihat berapa hartamu di dunia, tidak lihat kehormatanmu di dunia, tidak lihat jabatanmu di dunia. Tetapi yang dilihat adalah dosamu. Di dalam surga hanya dihuni oleh para kudus, orang-orang suci yang tidak melanggar 10 perintah Allah. Salah satu dari 10 perintah Allah yang tertulis adalah jangan berbuat cabul. Itu penekanan. Jangan berbuat cabul. Di dunia manusia dilarang, apalagi di surga. Jangan ada penyesatan-penyesatan agar jiwamu tercampak ke dalam jurang neraka. Iblis tertawa. Wahai kamu yang sudah meninggalkan Yesus, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih menunggu pertobatanmu untuk kembali ke jalan yang benar, yang hanya dibuat oleh Tuhan Yesus. Kebenaran surgawi tidak dapat diubah, tidak dapat diganggu gugat oleh kepongahan-kepongahan, keserakahan, kedengkian manusia. Yesus jelas tertulis di dalam kitab suci bahwa Yesus itu berasal dari Roh Allah sendiri. Roh yang dihembuskan ke dalam rahim seorang perawan yang sangat taat setia kepada Bapa, Tuhan Pencipta, Yahweh, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Nuh, yang disembah oleh Daniel, yang disembah oleh Yakub dan keturunannya. Janganlah engkau tersesat. Janganlah engkau memikirkan dunia, karena dunia itu hanya sementara. Tempat yang abadi jiwa, jika mati badan hancur, tetapi jiwa yang ingin tahu tempatnya di mana,
Semua jiwa ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tahu bahwa surga itu ada. Tempat yang membahagiakan selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelah sampai di surga. Jadi itulah kenapa 3 kali aku dibawa Tuhan Yesus, Tuhan yang kusembah. Sampai 3 kali masuk ke dalam surga. Bukan aku yang meminta, tetapi Yesus sendiri yang memilih aku. Bukan aku yang berharap meminta setiap hari dalam doaku, bukan. Dan aku bukan nabi. Aku hanya jiwa yang diselamatkan oleh Yesus dalam sakaratul maut. Pada saat jiwaku dengan pasrah berkata, Tuhan, jika mau ambil aku sekarang, ambillah. Aku adalah ciptaan Tuhan. Jika Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Semua terserah ke dalam tangan Tuhan. Dan saat itu jiwaku diselamatkan Tuhan. Yesus turun dari hati kudusnya yang putih terang bercahaya luar biasa. Sampai hari ini aku masih diselamatkannya. Aku masih hidup sampai detik ini. Kalau tidak dari tahun 1983 aku sudah mati. Tapi rupanya Yesus punya rencana. Belum waktuku, seperti yang dikatakan oleh Yesus, belum waktumu Monica. Masih banyak tugas yang harus kamu emban untuk mengatakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Jadi pencerahan ini diembankan Yesus langsung kepadaku dari surga. Dan Yesus menyuruhku kembali ke dunia dengan pesan yang sama. Katakan, kembalilah ke duniamu, katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah. Ingat, salah satu perintah dari 10 perintah Allah, dari 10 perintah Allah, salah satunya adalah jangan berbuat cabul. Camkan itu baik-baik. Jika engkau orang yang pintar di dunia, engkau orang yang hebat, pikirkanlah, renungkanlah, laksanakan 10 perintah Allah. Karena keabadian jiwa bukan di dunia tetapi di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.